Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United berhasil melangkah meyakinkan ke babak final Carabao Cup 2022-2023. Setan Merah akan menghadapi Newcastle United di partai penentu juara akhir Februari 2023 mendatang. MU bisa juara, tapi harus berhati-hati dan mengambil pendekatan yang tepat. Berikut ulasan soal peluang Manchester United untuk menjuarai Carabao Cup musim ini. Laju meyakinkan Manchester United. Manchester United menunjukkan laju impresif sejak kembali dari jeda Piala Dunia 2022. Skuad asuhan Erik ten Hag tampil meyakinkan dan tampak penuh percaya diri. Manchester United bahkan sempat merangkai kemenangan beruntun dengan Marcus Rashford sebagai pencetak gol andalan. Mereka bisa mengalahkan Man City dalam laju beruntun tersebut, tapi sayang setelahnya harus kalah dari Arsenal. Biar begitu, Manchester United terbukti masih bisa menjaga konsistensi di Carabao Cup. Ten Hag meraih 7 kemenangan beruntun di Piala Liga Inggris tersebut dan melangkah ke final. Manchester United juga merangkai total 12 kemenangan beruntun saat bermain di kandang dalam semua kompetisi. Laju MU cukup meyakinkan untuk menjadi juara. Ten Hag Ball makin jadi. Permainan MU sekarang jauh lebih matang dan sudah mulai terbentuk sesuai dengan harapan Erik ten Hag. MU bisa menerapkan garis tekanan tinggi dan berusaha mencuri bola secepat mungkin dari area bermain lawan. Ten Hag Ball memang masih belum sempurna, tapi sejauh ini tanda-tandanya positif. Pemain seperti Marcus Rashford, Casemiro, dan Luke Shaw muncul sebagai pemain-pemain terpenting dalam permainan MU yang sekarang. Skuad solid, Sancho dan Martial. Erik ten Hag tidak hanya bagus dalam menggodok taktik atau strategi di lapangan, dia juga berhasil memupuk dan mengembangkan potensi setiap pemain. Terbaru dalam kemenangan atas Nottingham Forest tadi, ten Hag kembali memainkan Sancho setelah lama absen. Sancho tampak sangat percaya diri. Martial pun bisa mencetak gol di pertandingan tersebut setelah sekian lama absen. Trofi pertama sejak tahun 2017, pertama juga untuk Erik ten Hag. MU terakhir merasakan sensasi angkat trofi pada tahun 2017 lalu, era Jose Mourinho. Kini setelah 5 tahun berlalu, MU akhirnya kembali mendapatkan peluang untuk menjadi juara. Peluang meraih trofi pertama dalam 5 tahun terakhir tentu jadi tantangan dan kesempatan besar yang tidak akan bisa dilewatkan skuad Manchester United begitu saja. Rekap perjalanan MU di Carabao Cup 2022-2023. Manchester United memang tampil meyakinkan sejak pertama kali bertanding di Carabao Cup alias EFL Cup musim 2022-2023. Berikut ini rekap perjalanan MU mulai dari putaran ketiga. Awas, Newcastle United bahaya. Bicara nama besar, MU seharusnya lebih diunggulkan dari Newcastle, tapi sepak bola dimainkan di lapangan. Newcastle bisa jadi lawan berbahaya bagi Setan Merah. Permainan Newcastle juga solid dan sudah lebih dahulu menunjukkan konsistensi daripada MU musim ini. Jika tidak berhati-hati, Setan Merah bakal menghadapi lawan berbahaya. Yang harus dilakukan MU untuk kalahkan Newcastle dan jadi juara. Bicara soal apa yang harus dilakukan MU untuk mengalahkan Newcastle dan menjadi juara, seharusnya MU tidak perlu terlalu khawatir. Mereka hanya perlu menunjukkan permainan yang sama seperti beberapa pekan terakhir dan berusaha semaksimal mungkin di lapangan. Manchester United memastikan diri ke final Carabao Cup 2022-2023. Manchester United berkesempatan menyudahi puasa gelar juara. Di partai puncak, MU bakal berhadapan dengan Newcastle. Dua tim yang saat ini memang sedang berada di papan atas klasemen Liga Inggris. Ini menjadi kesempatan emas bagi Erik ten Hag untuk tidak hanya menyudahi puasa gelar Setan Merah,
tetapi juga menjadi gelar perdananya semenjak menukangi Manchester United. Bisakah Erik ten Hag merebut gelar juara? Manchester United melangkah ke final Carabao Cup 2022-2023 setelah menyingkirkan Nottingham Forest. Selanjutnya, MU akan menghadapi Newcastle United pada final yang digelar pada 26 Februari 2023. Setelah memenangkan leg kedua, Manchester United mencatatkan 3 rekor ciamik. Apa itu? Rekor pertama, tim kedua dengan final terbanyak. Manchester United menjadi tim kedua yang mencapai 10 final Piala Liga Inggris. Tim dengan pencapaian final terbanyak ialah Liverpool. The Reds ke panggung final 13 kali. Sementara dari 10 final, MU 5 kali menjadi juara. Terakhir, mereka memenangkannya pada edisi 2016-2017 pada era Jose Mourinho. Rekor kedua, yaitu clean sheet. Manchester United juga mencatatkan performa yang oke di lini belakang. Tidak ada tim Premier League yang mencatatkan clean sheet lebih banyak di semua kompetisi musim ini. MU sejajar dengan Newcastle, 16 clean sheet. Kedua tim akan bentrok di final. Rekor yang ketiga, yaitu rekor kandang. Manchester United telah memenangkan 12 pertandingan kandang terakhir di semua kompetisi. Ini adalah kemenangan terpanjang mereka di Old Trafford dalam satu musim sejak 17 pertandingan antara Desember dan Mei 2011 yang membuat mereka mengangkat gelar Premier League. Akankah MU mengakhiri puasa trofi musim ini? Manchester United sekali lagi menunjukkan keperkasaan mereka di kandang. Pasukan Erik ten Hag memenangkan 12 laga terakhir di Old Trafford. Dalam 12 laga itu, MU mencetak 31 gol, kebobolan 5 kali, dan clean sheet 8 kali. Sebelum melibas Nottingham Forest, MU juga menjungkalkan Reading untuk menembus babak kelima Piala FA. Erik ten Hag memiliki catatan tersendiri setelah membawa MU ke fase ini. Manajer asal Belanda itu mengikuti jejak Jose Mourinho, menjadi manajer tim Setan Merah era setelah Sir Alex Ferguson yang mencapai final dalam musim pertamanya. Fans Manchester United memberi sambutan yang spesial untuk Jadon Sancho ketika kembali ke lapangan. Fans Setan Merah meneriakan nama Sancho yang kemudian dibalas lambaian tangan begitu laga usai. Jadon Sancho memulai laga dengan duduk di bangku cadangan. Erik ten Hag baru memainkan pemain 22 tahun itu pada menit 63. Sancho masuk untuk menggantikan Anthony yang performanya memang tidak optimal. Rupanya kembalinya Sancho ke lapangan mendapatkan sambutan yang meriah dari fans United. Sebuah video yang menunjukkan bahwa fans United meneriakan namanya, Sancho, Sancho, Sancho. Gemuruh itu terdengar dari tribun. Di pinggir lapangan, Sancho terlihat begitu antusias untuk bisa kembali ke lapangan. Pemain 22 tahun tersebut tersenyum lebar saat hendak masuk lapangan. Senyum yang sama juga terlihat di wajah Erik ten Hag. Jadon Sancho mungkin menyadari sambutan positif yang diberikan fans United kepadanya. Hal tersebut terlihat dari respon yang ditunjukkan pemain 22 tahun itu setelah laga usai sebelum masuk ke ruang ganti. Sancho terlihat berjalan di depan tribun Stratford End. Sancho memberi lambaian tangan untuk menyapa fans United. Pada momen yang sama, fans terus berteriak Sancho, Sancho, Sancho. Anthony Martial mencetak 1 gol saat Manchester United mengalahkan Nottingham Forest di ajang Carabao Cup. Tambahan 1 gol itu membuat Martial menyamai rekor gol David Beckham di klub. Anthony Martial tidak bermain sejak menit awal dalam pertandingan melawan Nottingham Forest. Dia baru masuk ke lapangan pada menit 63 dengan menggantikan Wout Weghorst. Setelah masuk lapangan, Martial mampu mencetak gol ke gawang Forest pada menit 73. Pemain asal Prancis itu menuntaskan umpan Marcus Rashford dengan tembakan mendatar ke pojok kiri gawang. Menurut situs resmi Manchester United, tambahan 1 gol ini membuat Martial menjadi salah satu dari 25 pencetak gol terbanyak klub. Dia mengoleksi 85 gol sehingga menyamai jumlah gol David Beckham di klub. Setelah bergabung dari AS Monaco pada tahun 2015, Martial sudah memainkan 283 pertandingan di semua kompetisi. Untuk Setan Merah, dia berhasil mencetak 85 gol dan 52 assist.
Ada kabar menarik terungkap dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan masih mendambakan jasa Frenkie de Jong di musim panas nanti. Menurut laporan The Telegraph, Erik ten Hag sangat mendambakan kehadiran De Jong di timnya. Mantan anak asuhnya di Ajax itu dinilai adalah kepingan yang hilang dari skuad Manchester United. Kehadirannya bisa membuat taktik yang dirancang Ten Hag bisa tereksekusi dengan baik. Ten Hag menilai tidak banyak gelandang yang punya kemampuan seperti De Jong. Jadi ia masih ngotot untuk bisa mendatangkan pemain timnas Belanda tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa kans Manchester United untuk merekrut De Jong di musim panas nanti sangat terbuka. Ini disebabkan krisis keuangan Barcelona masih belum mereda. Baru-baru ini Barcelona berencana untuk menjual beberapa aset mereka untuk menstabilkan keuangan mereka. Jadi mau tidak mau, tim asal Catalunya itu akan melepas beberapa pemain bintang mereka. De Jong disebut jadi salah satu yang akan dilepas mengingat sang gelandang punya harga yang mahal dan beban gaji yang tinggi. Manchester United dikabarkan sempat mencoba mendatangkan Ryan Gravenberch dari Bayern Munchen sebelum akhirnya mendaratkan Marcel Sabitzer. Sebelum sukses memboyong Marcel Sabitzer, MU menginginkan pemain lainnya. Pemain tersebut kabarnya adalah Ryan Gravenberch. Kabar ini dilansir oleh The Independent. Gravenberch sendiri familiar dengan pelatih United Erik ten Hag sebab ia pernah bekerja di bawah asuhannya di Ajax Amsterdam. Gravenberch 4 tahun berada di bawah naungan Erik ten Hag. MU sendiri juga dilaporkan pernah mengincar Gravenberch pada musim panas 2022 lalu. Namun Bayern Munchen berhasil memenangkan perburuannya dari Ajax.